Cantik untuk Gavin, episode 23. Di ruangan Violet, Violet meletakkan jas dokternya dan bersiap-siap untuk pulang, akan tetapi rekan kerjanya menghentikannya. Violet, jangan pulang dulu ya, gantikan shift aku dong, hehehe, ujar dari balik pintu. Jangan bilang shift malam ya. Hehehe, kamu benar. Ayolah bantu aku. Kenapa tidak bilang dari tadi sih? Kalau sekarang aku sudah pengen pulang nih. Dari tadi aku sibuk harus berurusan dengan paparazi dari tadi siang, makanya tidak sempat bilang. Dan pasien kamar 37 memutuskan jadwal operasi besok di saat-saat terakhir dia, ujar Dr. Gladys. Dr. Gladys terus memohon kepada Violet. Hari ini aku ada shift malam, tapi besok aku tidak sanggup untuk operasi. Lain kali aku gantikan shiftmu ya. Violet merasa kasihan kepada Dr. Gladys dan menyetujuinya. Baiklah, kamu pulang aja. Aku mau makan malam di kantin dulu lalu menggantikan shiftmu. Violet melambaikan tangannya. Terima kasih banyak ya sayang, ujar Dr. Gladys. Violet langsung mengambil ponselnya dan memberitahu Amran bahwa dia tidak bisa pulang malam ini. Orang kaya, hari ini tidak usah menjemput aku ya. Aku menggantikan shift temanku, lalu langsung lanjut kerja besok. Aku baru bisa pulang besok siang. Makan malam tanpa aku dulu ya dan jaga Gavin. Apa kalian memang terbiasa begitu? Ini mendadak, jadi mau tidak mau aku harus menggantikannya. Aku bisa tidur kapanpun kok kalau ada waktu. Jangan khawatirkan aku. Baiklah. Apa tidak bisa menghiburku sedikit sih? Shift malam bukan masalah untuk seorang dokter, tapi kan kadang aku ingin bersikap sok lemah di hadapannya, ujar Violet kecewa. Ah, lupakan aja, ayo makan malam dulu. Violet masih mengecek beberapa pasien dan baru makan malam. Dia masuk ke ruangannya untuk meletakkan berkas-berkas, akan tetapi dia kaget melihat Amran yang sudah duduk di meja kerjanya. Kenapa kamu ada di sini orang kaya? Aku ingin menghiburmu seperti yang kamu inginkan dan aku juga mengantarkan makan malam untukmu. Bagaimana kamu bisa tahu? Hanya firasatku aja, ujar Amran tersenyum. Sungguh terima kasih, kamu sebenarnya tidak perlu kesini kok, normal untuk mengambil shift malam. Dan aku sangat berpengalaman. Sudah, jangan banyak bicara, kemarilah. Aku sudah menyiapkan snack juga untuk kamu. Anda kesini di jam segini, apa Gavin tidak apa-apa sendirian? Dia sudah tidur, jangan khawatirkan bocah itu, khawatirkan dirimu sendiri, ujar Amran. Oh, oke. Violet membuka bikisan yang Amran bawa. Ini dari restoran yang tadi siang ya. Makanannya banyak banget. Haruskah aku bagi ke yang lainnya atau aku habiskan sendiri saja? Karena kamu sendiri yang membawakannya untukku. Rasanya aku tidak mau bagi-bagi. Sudah aku siapkan satu set lagi untuk dibagikan ke yang lainnya. Aku kasih ke pegawai yang kerja shift malam dulu ya. Kalau tidak ada cemilan, mereka bisa bosan nanti. Oke, 10 menit kemudian. Ada yang ingin aku tanyakan, tapi jangan marah ya. Tanya apa? Tanya Amran. Soal turunnya saham keluarga Jasmine, apa itu karena kamu ingin menghukum mereka gara-gara sudah mencelakai aku, atau kamu mau memakai kejadian itu sebagai alasan untuk memberi mereka pelajaran? Mana yang mau kamu dengar? Aku lebih suka alasan yang pertama sih, tapi kalau begitu dia akan menjadi CEO yang menyalahgunakan kekuasaannya. Lagi pula motif Jasmine tidak sesederhana itu. Dia harus diberi pelajaran karena dia jahat, memang harus dihukum. Tapi kalau begitu karena aku menjadi berasa bersalah, membuat perusahaannya bangkrut. Sama saja membuat mereka harus berjuang dari nol lagi, gumam Violet tertegun. Katakan sesuatu. Violet tersenyum.
Sebenarnya sih aku suka alasan yang pertama, tapi sepertinya alasan yang tepat adalah alasan yang kedua. Iya, benar sekali. Apa tidak bisa berbohong sedikit sih? Violet menundukkan kepalanya dan merasa sedih. Mau bohong pun kamu tidak akan percaya. Selain kecelakaan itu, ada dua hal lainnya. Pertama, termasuk kejadian saat seseorang mencoba mencemarkan nama baikmu. Aku ingin semua orang menghormatimu sebagai menantu keluarga Delano. Kedua, Jasmine dan keluarganya sudah melakukan berbagai hal yang merugikan perusahaanku selama bertahun-tahun. Mengingat bahwa Jasmine dulu pernah menolong Gavin, aku bisa mengabaikannya beberapa, tapi tidak untuk sekarang. Semua itu pelajaran untuknya. Jadi, kamu tidak akan menghabisi mereka kan? Tergantung dari reaksi mereka. Aku hanya ingin membuat mereka bangkrut saja. Dia bisa dengan mudah membuat perusahaan lainnya bangkrut, gumam Violet antara kagum dan kasihan dengan Jasmine. Aku pulang dulu, istirahatlah meski kamu sedang shift malam. Terima kasih, ujar Violet. Amran pun kembali ke rumah. Amran sudah banyak menunjukkan sisi dirinya yang belum pernah ia tunjukkan pada orang lain. Aku jadi lupa bahwa dia sangat berpengaruh dalam dunia bisnis. Kalau dia pakai titik itu padaku pasti akan langsung lenyap dalam hitungan detik. Sepertinya aku harus selalu menyenangkan mereka, memperlakukan Gavin dan Amran sebagai dewa. Kalau tidak, mereka bisa saja membunuhku saat mereka bad mood. Aduh, hidupku begitu menantang ya. Di rumah keluarga Jasmine, saudara pertama Jasmine yang bernama Edgar sangat marah terhadap adiknya. Lihat akibat perbuatanmu. Apa yang sudah kamu lakukan pada keluarga kita? Kalian berdua sudah setuju kan aku melakukannya, bahkan sebelum aku mulai. Sekarang saat semuanya menjadi kacau, kalian malah menyalahkanku. Kamu yang bilang bahwa kamu sangat mengenal Amran dan dia tidak akan peduli meski wanita itu mati. Lihat apa yang terjadi sekarang. Kalau bukan salahmu, lalu salah siapa? Kalau sampai keluarga ini hancur, aku tidak akan membiarkanmu. Kenapa? Kenapa semua orang menyalahkan aku? Kenapa tidak ada yang mengerti penderitaanku? Tidak ada gunanya membicarakan ini. Kita harus berusaha menekankan kerugian kita sedikit mungkin. Memangnya bisa apa kita selain mengumumkan bahwa kita sudah bangkrut? Masih lebih baik kan daripada Amran menghabisi perusahaan kita. Aku akan laporkan kebangkrutan kita besok dan kamu pergi ke Departemen Public Relation dan tenangkan para pegawai, ujar Ethan. Ethan menenangkan Edgar, akan tetapi Edgar menepis tangan Ethan. Jangan perintah aku. Edgar pun pergi. Jasmine, aku tahu ini bukan salahmu. Kamu sudah menderita selama bertahun-tahun. Aku paham, Ethan. Edgar dan aku sudah sedang putus asa karena kondisi perusahaan sekarang menjadi kacau. Jadi kalau kami mengatakan hal yang kejam, tolong jangan diambil hati. Baiklah, terima kasih sudah memahamiku saat semua menjadi kacau, ujar Jasmine. Kamu itu adikku, aku tidak akan menyalahkanmu, tapi apa? Jasmine sudah mulai gelisah. Aku pikir hal ini terjadi karena kita berusaha mencelakai Violet. Aga dan Kalina sudah baik padamu. Bagaimana kalau kamu meminta maaf pada mereka? Minta agar mereka membujuk Amran supaya mereka mengerti. Kakak, kamu pikir mereka akan membantuku? Bahkan mereka tidak akan mendengarkanku. Kalau aku mohon pada mereka sekarang, aku hanya akan dipermalukan. Lalu, kamu cuma mau duduk manis melihat kita dililit hutang. Apa harga dirimu lebih penting daripada keluargamu? Bukan itu maksudku, kakak. Aku sudah cukup. Putuskanlah sendiri, aku tunggu besok jawabannya. Ethan pun pergi meninggalkan Jasmine. Aku tidak mengerti kenapa semua ini terjadi kepadaku. Kenapa aku harus dihukum begini? Aku sudah mencurahkan segenap emosi dan tenaga kepada Amran dan keluarga Delano.
Apa kurangnya diriku dibandingkan Violet? Pada akhirnya aku tetap kalah dari Violet, dan keluargaku yang seharusnya peduli dan mendukungku, kenapa malah tidak peduli pada perasaanku? Mereka lupa sudah berapa banyak keuntungan yang kudapatkan untuk mereka. Tapi selalu saja mereka mengharapkan lebih. Amran juga sama. Aku sangat mencintainya, tapi hanya karena aku berusaha mencelakai Violet, dia menghancurkan keluarga kami tanpa menimbang waktu saat kita masih bersama-sama. Sebelum memutuskan untuk menghancurkan perusahaan keluarga kami, apa dia tidak pernah memikirkan berapa banyak kontribusi yang aku berikan di masa lalu? Tidak ada yang peduli padaku, ujar Jasmine meneteskan air mata. Jasmine mengemasi barang-barangnya dan berniat untuk pergi. Keluarga yang sudah tidak bisa memberiku kehangatan dan cinta, aku harus meninggalkannya. Aku akan pergi dari rumah ini. Itu akan lebih baik jika aku tinggalkan saja mereka. Jasmine berjalan di tengah malam, dan ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Jasmine mulai merasa takut dan mempercepat langkahnya. Laki-laki itu juga mengikuti langkah Jasmine, dan Jasmine pun memberhentikan langkahnya dan menoleh kepada laki-laki itu. "Kamu siapa?" "Orang yang bisa mengakhiri penderitaanmu," ujar orang misterius itu. "Kamu tahu apa tentang penderitaanku?" "Aku tahu semuanya." "Sungguh?" 3 hari kemudian, Violet menggendong Gavin di pangkuannya. Amran akan mengajak Violet untuk menemui keluarga besarnya, dan Violet terlihat sangat gugup. "Tidak usah gugup, mereka itu semua anggota keluargaku kok. Dengan adanya aku dan Gavin di sampingmu, tidak akan ada yang berani mengganggumu. Siapa saja yang akan hadir di acara tahun baru Imlek? Selain ayah dan ibu, ada kakek dan nenek dan 4 bibiku dan adik iparmu." "Adik ipar?" "Iya, adik perempuanku." Violet kaget dan bingung. "Aku baru tahu kalau kamu punya adik. Tidak ada yang mengenalku sebelum aku mengambil alih perusahaan. Kami kan bukan selebritis. Media tidak perlu tahu tentang kami." "Oh, begitu ya." "Kakek dan nenek punya 4 anak selain ayahku. Ada paman dan 2 bibiku. Pamanku dan 1 bibiku tinggal di luar negeri, dan yang satunya adalah guru di kota X." Iya, aku paham." Mobil Amran pun berhenti di rumah keluarga besar Delano, dan ada seseorang yang menghampiri mobil Amran. Dia terlihat sangat cantik dan menawan. Clara, adik Amran, membungkuk dan menyapa Violet dari kaca mobil yang terbuka. "Halo kakak ipar, senang bertemu denganmu." "Kakak ipar, namaku Clara. Maaf ya, baru bisa bertemu sekarang." "Halo, aku Violet. Kamu datang dengan kakek dan nenek?" Violet turun dari mobil sembari menggendong Gavin di dalam pelukannya dan berjalan beriringan dengan Clara. "Tidak, mereka datang bersama dengan bibiku dari kota X. Aku baru saja selesai ujian di luar negeri lalu datang kemari." "Ujian?" "Iya, aku baru saja menyelesaikan ujian kuliahku." "Wah, siswa yang rajin. Terimalah hormatku ini," ujar Violet membungkukkan badannya menghormati Clara. "Kakak Violet, ternyata kamu lebih baik ya dari bayanganku. Seberapa buruk aku di imajinasimu?" "Hehehe, aku salah bicara karena aku dengar kamu adalah seorang dokter. Jadi aku pikir kamu ini orangnya kaku seperti kakakku. Tapi tidak kusangka ya, kamu itu orangnya menarik. Aku suka." "Terima kasih pujiannya, mohon bantuannya untuk kedepannya." "Bukan masalah kakak, Gavin kelihatannya dekat denganmu ya," ujar Clara kagum akan Violet. "Kalau sudah terbiasa, dia akan dekat denganmu juga kok." "Mungkin. Masuklah dan sapa kakek dan nenek bersama Amran nanti. Lalu aku ajak kakak berkeliling nanti ya." "Tentu aja, terima kasih ya," ujar Violet. Bersambung.